Maaf ya teman-teman, ternyata terlewat recordingnya. Sudah dari tadi. Ya, enggak apa-apa. Nah, itu iklan. Lalu yang berikutnya, promosi penjualan. Promosi penjualan adalah taktik pemasaran yang kemudian dirancang untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Promosi penjualan bertujuan untuk mendorong konsumen melakukan pembelian segera dengan menawarkan insentif seperti diskon atau penawaran khusus. Bentuk promosi penjualan misalnya diskon dan kupon. Ini tadi yang sempat saya singgung ya, kita tawarkan potongan harga atau apa, beli dua atau apa namanya, beli dua nanti jika membeli dua dapat potongan katakanlah 30%. Kalau satu tidak dapat potongan misalnya. Sehingga apa namanya, melihat potongan itu maka biasanya psikologi konsumen itu akan terpengaruh. Atau misalnya bentuk promosi yang lain itu bisa dilakukan dengan bundling produk, yaitu menjual produk dalam paket dengan harga khusus untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi kalau misalnya membeli apa tadi, biasanya bundling ini saya biasanya beli kalau buku. Jadi misalnya beli buku buku, 1 itu harganya 50.000. Buku A misalnya harganya 50.000, buku B harganya 30.000, buku C harganya 20.000. Nah, kalau kemudian ketiga-tiganya dibeli dalam bentuk bundling, maka harganya hanya 90.000 misalnya. Kalau buku A tadi itu 50.000, buku B 30.000, berarti kan 80.000. Buku C 20.000, berarti kan totalnya 100.000. Tapi ketika dibeli dalam bentuk bundling, dalam bentuk paket, maka harganya hanya 90.000. Tujuannya itu untuk meningkatkan volume penjualan, makanya dipaket, di bundling dalam paketan tadi. Sebentar ya, teman-teman. Nah ini, jadi itu ya promosi penjualan. Bentuk promosi bisa kemudian yang pertama bisa dilakukan dalam bentuk pemberian diskon atau kupon. Misalnya kupon laundry. Jadi setiap apa namanya, setiap pertama kali misalnya 5 kali pencucian dapat 5 kupon. Nanti di cucian yang keenam baru kemudian dapat potongan misalnya berapa, 40 atau 30% dari harganya. Atau langsung memberikan diskon. Nah, biasanya kan diskon itu ya ini menjelang akhir tahun atau ada apa namanya, ada cuci gudang, ada diskon besar-besaran menjelang akhir tahun atau awal tahun. Nah, itu ya. Jadi bentuk promosi penjualan ada diskon atau kupon, diskon dan kupon, ada kemudian bundling produk.
Nah, tentu bicara tentang saluran distribusi, maka kita juga bicara tentang bagaimana public relation, bagaimana mengolah komunikasi antara organisasi dengan publiknya, antara produsen dengan konsumennya, antara pemilik usaha dengan masyarakat, dengan pembelinya, dengan pelanggannya, dengan konsumennya. Nah, maka kemudian tujuan dari public relation itu adalah agar terbangun atau terpelihara citra positif perusahaan, organisasi, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, media, karyawan, dan masyarakat. Nah, ada beberapa bentuk public relation. Misalnya yang pertama adalah press release, mengirimkan siaran pers kepada media untuk menginformasikan tentang berita penting, misalnya peluncuran produk baru atau acara perusahaan. Yang kedua, misalnya ada media event, mengadakan acara khusus untuk media guna memberikan informasi langsung tentang perusahaan atau produk. Atau misalnya yang ketiga ada event komunitas, kemudian yang keempat ada sponsorship, menjadi sponsor acara atau kegiatan yang relevan untuk meningkatkan visibilitas merek dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Sponsorship, misalnya mahasiswa akan teman-teman akan mengadakan kegiatan expo kewirausahaan misalnya. Maka teman-teman mengundang atau mengajak kerjasama kolaborasi, misalnya PT apa PT Indofood, katakanlah begitu, sebagai salah satu sponsor. Nah, itu akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu agar produk yang kemudian dia jual, dia buat, itu bisa, meningkatkan, visibilitas mereknya, keterkenalan mereknya, atau juga hal tersebut itu menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Bagaimana kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan sosial. Lalu yang berikutnya bicara tentang saluran distribusi, maka kita juga bicara tentang personal selling. Kemudian, ada juga pemasaran langsung. Kalau teman-teman membaca bukunya Robert Kiyosaki, maka apa yang kemudian diajarkan oleh ayah kaya dan ayah miskin, salah satu, apa namanya, salah satu pelajaran yang menurutnya Robert Kiyosaki itu diperoleh dari ayah kaya, itu bagaimana kemudian dia itu harus pandai menjual. Bahwa Anda itu dikenal kalau Anda pintar menjual. Nah, sama dalam produk, produk itu akan dikenal bagaimana, produk tertentu itu bisa terkenal luas, tergantung bagaimana kemudian penjualan itu dilakukan. Kalau bicara skala perusahaan berarti tim penjualan itu berinteraksi langsung dengan konsumen. Makanya biasa teman-teman kalau, ada kan itu biasa ada apa namanya, dalam bentuk demo, demonstrasi produk. Bagaimana kemudian proyek itu bisa bisa digunakan kalau, produk itu dalam bentuk, apa namanya, misalnya teman-teman membeli kompor, kompor gas. Biasanya kan ada demonstrasi bagaimana kompor itu dinyalakan, dirakit atau seterusnya. Oke. Lalu yang berikutnya ada sosial media marketing. Ya tentu kalau bicara konteks hari ini, hampir atau bahkan nyaris tidak ada lagi kemudian produk yang dipasarkan tanpa melibatkan yang namanya, penggunaan media sosial. Nah, sosial media marketing itu juga bisa bermakna
bagaimana kemudian kita melibatkan influencer, kerjasama dengan figur-figur tertentu yang punya punya pengikut, relatif banyak atau banyak, apa namanya, yang pengikut yang mungkin ribuan atau jutaan, sehingga produk kita itu bisa terkenal lebih masif. Kalau kemudian kita libatkan influencer, kita libatkan orang-orang tertentu yang cukup dikenal oleh halayak. Atau misalnya, apa namanya, saluran distribusi juga itu bagaimana kemudian, eee, membangun atau membuat yang namanya konten marketing. Teman-teman bisa membuat blog dan artikel. Jadi bagaimana misalnya teman-teman memasarkan tentang, apa, produk makanan, es krim misalnya. Es krim itu, kita tulis, kita narasikan, kita buat artikelnya seinformatif mungkin, sehingga orang membaca bahwa es krim itu selain kemudian punya rasa manis, ternyata bagus untuk kesehatan misalnya. Atau juga bisa, dalam konteks konten marketing ini, itu bisa juga dilakukan yaitu membuat video tutorial. Misalnya dibuat, video tentang bagaimana penggunaan produknya. Kalau, apa, video tutorial ini juga salah satu hal yang, cukup lumrah digunakan sekarang, buat, tutorial dalam penggunaan, produk-produk tertentu. Lalu yang terakhir ada testimoni dan ulasan, ulasan pelanggan. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai produsen itu mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan positif di, platform online. Atau juga bisa dilakukan, dengan menampilkan kisah sukses pelanggan yang menggunakan produk kita. Karena dari kita tampilkan kisah sukses itu, maka itu juga secara tidak langsung membangun kepercayaan terhadap masyarakat bahwa menggunakan produknya itu ternyata, bisa bisa sangat berguna begitu. Anda membuat produk, sandal apa, sandal untuk yang rematik misalnya. Ya, ditampilkan kisah suksesnya. Oh, si A setelah menggunakan sandal ini, berapa saat kemudian atau berapa bulan, berapa tahun kemudian itu setelah rutin digunakan, ternyata hilang misalnya. Misalnya ya, nah itu. Nah itu ya teman-teman, bicara tentang kebijakan strategi distribusi dan promosi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Pak, mau nanya. Ya, silakan Mbak. Pak Ani. Yes, di salah satu penyewa saya di kantor, itu dia, bergerak di bidang, retail makanan restoran ya, Pak. Mhm, Dia itu, eee, kayaknya promosinya itu udah gencar, be mhm, semua, semua brosur ataupun diskon dan segala macam sudah media sosial sudah dia terapkan tuh, Pak, untuk mhm, Agar restorannya laku ya, tapi sampai dengan detik ini tetep aja tuh Pak promosinya kayak nggak berkembang gitu Pak. Yang mhm, menyebabkan kegagalan dia tuh apa ya? Kita mhm, sudah sebagai pengelola ya Pak, kita sudah memberikan, saran atau masukan untuk memperbaiki mungkin dari segi makanannya atau dari segi harganya, dari segi promosinya lebih dibanyakin, tapi tetap aja tuh Pak nggak berkembang, walaupun dia sudah promosi jor-joran. Itu kesalahannya di mana ya Pak? Sekian. oke.
Baik, terima kasih Mbak Ani. Ada teman-teman yang bisa merespon supaya diskusi kita lebih lebih terbuka, lebih hangat, lebih interaktif. Saya kira menarik ya pertanyaan Mbak Ani tadi, Adik Mutia, bahwa ada kasus, kasuistik misalnya, dia sudah jor-joran melakukan promosi media sosial, beriklan barangkali di mana-mana, menyebar brosur ke mana saja. Ternyata konsumennya, pelanggannya, pembelinya itu tetap tidak maksimal atau kurang. Kira-kira bagian mananya gitu ya? Dari segi harga juga sudah diberi masukan untuk tidak terlalu mungkin mahal dibanding pesaing yang lain. Nah, kira-kira bagian mananya yang salah? Kan gitu ya, Mbak Ani? Iya, betul betul, Pak. Karena kan Heeh, makanya mungkin dari selera rasa kita sudah coba, kita udah kasih masukan, "Oh mungkin Bu, ini ada yang kurang mhm sedikit." Nah, untuk harganya mungkin mhm agak diturunin sedikit agar bisa sama dengan bukan sama ya, tapi punya harga rata-rata yang nggak terlalu tinggi gitu. Itu sudah semua dikasih masukan, tapi tetap aja Pak, gagal sih menurut saya. mhm Karena gagalnya itu terlihat dari dia tidak mampu membayar kewajiban sewanya kepada mhm pihak gedung gitu yang dia sewa tempatnya gitu. mhm. Nah, Artinya kadang-kadang lebih heeh, terus jadi kayak wanita prestasi gitu dianya gitu loh, Pak. mhm Jadi saya sampai bingung nih, mau dikasih inputan apa lagi ya buat dia untuk bisa ini. Kita sebagai pengelola gedung kan ikut bertanggung jawab atas tenan kita supaya dia tetap bisa jalan mhm. usahanya dan kita juga sebagai pengelola gedung mendapat keuntungan juga dari situ. Mhm. Sama-sama lah win-win solution, tapi tetap aja, Pak, saya sampai bingung. Apa kurang penglaris kali ya, Pak? Iya Enggak, itu karena kan di kalau luar dari ini ya, Pak, di iya luar betul dari betul, heeh, oke heeh. gitu. Iya karena kalau, eee, konsumennya hilang berarti yang sewa gedung hilang. Kalau yang penyewanya hilang berarti berkurang lagi ya penghasilnya gitu ya Mbak Nia ya? Betul, Pak, betul. Okupansi jadi kurang, pendapatan jadi Heeh, kurang. okupansinya Iya. jadi kurang, betul betul. Gimana teman-teman, Betul betul. boleh ya direspon? Saya kira menarik ya pertanyaan, cerita dari Mbak Ani tadi. Ada yang bisa merespon? Atau barangkali ada kasus yang hampir mirip atau serupa? Serupa hampir mirip ya? Yang hampir mirip yang pernah teman-teman alami di tempat kerjanya atau di sekitarnya, lalu kemudian ada, alternatif solusi yang kemudian bisa disampaikan. Ayo teman-teman. Sambil nunggu masukan dari yang lain, Pak, di sana aman, Pak? Kalau kami di sini alhamdulillah aman. Cuman ini saat ini Aman ya, Pak? sepertinya akan turun hujan deras, jadi mohon maaf kalau sinyalnya agak terganggu barangkali ya. Ini lagi hujan. Oh gitu. Bapak masih di warung kopi? Enggak, ini di rumah. Oh, Nah, oke tadi oke, sore Pak. pulang dari warung kopi. Oke oke. Tadi pagi sih yang mata kuliah yang satunya itu, saya di warung kopi. Cuma tadi memutuskan kali ini, eee, karena sesi terakhir jadi mungkin dimaksimalkan di rumah saja gitu. Oke siap, Pak. Gimana teman-teman? Ayo silakan. Mmm, iya. Di tempatnya Mbak Ani aman ya? Saya di Cibinong, Bogor aman sih, Pak. Mhm Iya hujan ekstrim sih iyalah, angin dan lain-lain. Itu mhm. Emang nggak lumayan sih, Pak. sampai anu ya, Aman-aman, Pak. ya mudah-mudahan. Heeh. Atau Feng Shui itu mempengaruhi nggak sih menurut Bapak? Kan kalau orang-orang tuh ya, Pak, Iya ya, iya iya iya. maksudnya, Iya iya. resto mereka harus begini begitu, Feng Shui-nya Mhm begini, itu berpengaruh atau tidak, apa ya? Soalnya letak, eee, mhm. restorannya itu dia desain itu letaknya tuh dapurnya tuh di tengah-tengah. Apakah kayak gitu mempengaruhi jadi orang ngelihatnya jadinya sumpek, jadi males masuk, atau Mhm. apa gitu, Pak?
Jadi pikiran saya bercabang ke mana-mana memikirkan bagaimana caranya ini restoran bisa laku gitu, Pak. Padahal bukan punya saya, Pak, tapi Heeh, saya ikut mikir gitu. heeh, betul betul. Iya. Kalau saya ditanya apakah feng shui itu Feng shui. berpengaruh, feng shui itu berpengaruh, bagi Kalau di saya Islam kan iya. nggak ngerti ya, Pak? Iya, Pak? Oh Ya, ya? Kak, Oh, enggak, saya meskipun muslim, bagi saya mhm, ya secara oh, pribadi, iya iya, mohon maaf iya. kalau keliru, feng shui itu menurut saya kalau bahasanya kami barangkali sebagai orang kampung, apa, apa istilahnya kalau bukan feng shui. Tapi intinya memang kalau secara logika itu mungkin tidak terjangkau, tapi secara fakta-fakta yang ada itu berpengaruh bagaimana letak bangunan, penempatan dapur misalnya. Bahkan kan kalau di kami, di tempat kami, itu letak Mhm, rumah yang kemudian berada di mmm, persimpangan jalan, pertigaan, itu kan kurang bagus. tusuk sate maksudnya, Pak? Ya, Oh, ya iya sama iya. ya barangkali di tempat lain. Itu kan dianggap tidak bagus. Dan itu berpengaruh terhadap yang tinggal di dalam rumahnya, penghuninya. Ya termasuk juga barangkali di apa namanya di gedung itu, di tempat di restoran itu, tata letak tata letak dapurnya, tata letak mejanya kali ya meskipun secara akademis itu barangkali tidak Nggak ada tercover. ngaruhnya ya, Pak? Oh, iya iya, bener, Pak. Iya, makanya saya juga heran tuh, Tapi Pak. secara kepercayaan dan kebiasaan itu umumnya dianggap berpengaruh. Nah, itu. Mmm, Nah, tadi mhm, kembali ke pertanyaan atau cerita dari Mbak Ani tadi itu bahwa sudah dilakukan promosi jor-joran, media sosial sudah dimasifkan, sudah dipromosikan di Instagram, sudah dipromosikan di Facebook, bahkan Facebook Pro misalnya, bagaimana berinteraksi, salam interaksi gitu ya. Eh, apa TikTok, YouTube, kemudian harganya juga sudah dimiringkan misalnya atau bentuk promosi yang lain sudah dilakukan. Tapi ternyata pelanggan, masyarakat, konsumen yang datang itu tetap tidak maksimal. Lebih besar biaya untuk sewa gedung daripada penghasilan yang diperoleh setiap bulannya misalnya. Biaya sewa gedungnya 10 juta, pemasukannya hanya 7 juta. Berarti kan minus 3 juta. Misalnya gitu iya ya, betul. Mbak Iya Ni. betul, Pak. Nah, bagi saya mungkin kalau saya yang perlu dikoreksi barangkali adalah pernah nggak dikasih itu tadi, diskon, kupon, potongan itu? Pernah pernah pernah, Pak. Pernah dikasih. Pernah ya? Mereka membagikan gitu kan kupon diskon Mhm, kepada ya maksudnya yang lewat di situlah gitu. mhm. Terus mengundang, beberapa tenan untuk makan di situ nanti dikasih potongan itu sudah. Makanya semua sudah dilakukan gitu. Makanya juga heran, ini apa yang salah, apa orang yang salah gitu? Apa Bang manajemen keuangannya mereka yang salah gitu? Atau nggak ngerti deh sampai mereka tuh nggak sampai kesulitan membayar tuh sampai jatuh bangun gitu, kasihan mhm, juga sih Pak sebenarnya, gitu. atau ya mungkin boleh jadi juga dari pengelolaan keuangannya, jangan sampai antara uang pribadi dengan uang usaha, itu masih bercampur, hanya kan tidak jelas pencatatannya. Memang betul ada uang yang masuk, tapi itu dianggap sebagai uang pribadi. Tidak dipisahkan antara uang yang sifatnya bisa dibelanjakan secara, pribadi dan uang yang harusnya tetap berputar untuk unit usaha tadi itu. Iya, untuk modal usaha ya, Pak. Untuk modal usahanya. Yang sampai sebetulnya banyak pemasukannya, tapi, eee, tidak tercover bahwa itu pemasukan dari usahanya. Akhirnya ya ada keinginan langsung beli lagi, misalnya ya, Iya iya. boleh Tapi jadi. memang kalau dilihat dari kondisinya sih memang tidak ramai sih, Pak. Mmm, Satu 2 gitu, tapi tidak ramai. mhm. Seperti yang lain-lainnya gitu. Apa dia dibully kali ya, Pak? Itu mohon maaf, dia, eee, itu jual apa? Produknya apa?
Restoran, kayak makan western makanan, terus Oh, kopi-kopi gitu-gitu, Pak. mhm, Sekarang dengan tambahnya tenan-tenan baru yang mempunyai menu yang hampir sama, makin mhm, jadilah dia, Pak, mmm, mhm, susah gitu. susah Dulu ya, sebelum tenan-tenan yang baru itu ada, seharusnya dia bisa jadi yang ini ya, Pak, yang dilihatlah untuk menu-menu western gitu. mhm, Tapi ternyata enggak juga mhm, gitu, tetap sepi, pelanggannya hanya satu 2 dalam sehari mungkin omsetnya sangat sedikit gitu. Dia nggak bisa menutup pembayaran sewanya dia juga, dan mhm. operasionalnya mungkin. Padahal harganya dibanding toko sebelah, tidak jauh beda gitu. Nggak terlalu jauh beda sih, Pak, memang kan kalau western kan ada standar sendiri ya, Pak, kalau Mhm, harga gitu, mhm. kalau di Jakarta hitungannya gitu, Pak. Atau barangkali dari Ih, segi pelayanannya gimana? pelayanannya sih, fine aja sih, Pak, nggak ada masalah sih gitu. Cuma memang nggak ngerti aja sih saya juga, makanya kegagalan promosi itu Mhm, faktornya tuh yang sampai separah itu tuh apa gitu ya, Pak, gitu. Dan kita tahu, oh dia kurang promosi nih, oh dia kurang memberikan diskon nih, itu kan kita tahu ya, Pak, mhm, kekurangan. mhm, Tapi kalau sampai yang sefatal ini tuh apa gitu loh. Bapak kan mhm. expert di bidang pemasaran, jadi saya mau nanya, Pak, buat bantuin dia. Iya, betul betul. Kurang lebih begitu, Pak. Mhm. Saya kalau menyimak dan mendengar cerita Mbak Ani, saya juga agak bingung, gimana ya cara Kan, Pak? menjelaskan itu. Iya. Iya, kalau ternyata promosi media sosial sudah masif Iya, betul. dilakukan, diskon pernah dilakukan, pemberian diskon maksudnya kupon dan seterusnya, eee, promosi secara tidak langsung juga barangkali pernah dilakukan, tapi ternyata tidak mampu menutupi biaya operasional. Ya, Bisa bangkrut sih, Pak, kalau ini ya, mhm. Pak. Iya, Itu sudah karena bertahan mungkin sudah berapa lama jalannya, Mbak Ani? dia masuk dari Covid, Pak, dari Itu Covid ya. 2019 ya? Heeh, 2000-an lah kurang 5 Dua tahun sih bertahan. mmm, Tapi dia tetap kita sampaikan kalau misalkan kalau memang mhm, sudah tidak sanggup, ya nanti diselesaikan saja gitu, tapi tetap mau kekeh sih gitu. Hebat mhm, juga sih, Pak, nyalinya, mungkin dia nggak ngerti saya juga, mhm. gitu. Berarti memang Artinya ini ada betul, kesalahan dia juga kali ya, Pak, yang kita nggak bisa tahu. Karena mhm, semua cara promosi, pemasaran segala macam sudah maksimal dilakukan gitu. mhm, betul betul. Artinya, Bapak kan, teorinya gini ya teman-teman, bahwa kalau bisnis itu bisa bertahan sampai 5 tahun, maka sebetulnya prospek bisnisnya itu ya masih adalah harapan untuk kalau dia mampu bertahan dalam jangka waktu. Ada pendapat ya mengungkapkan begitu bahwa kalau, bisnisnya itu semenjak kemudian pertama dibuka dan masih bertahan dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun, maka ya bisa dibilang bisnisnya punya punya harapan lah untuk dijalankan terus. Nah ini kan ternyata sudah bertahan 5 tahun di Covid, kemudian masih jalan sampai hari ini, berarti kan ada pemasukan yang tetap ada pemasukan dari usahanya. Artinya jalan usaha ini, hanya saja barangkali yang nampak, kok tidak banyak pengunjungnya atau barangkali banyak yang pesan online, atau gimana itu Mbak mmm, Mbak Ani ya? yang jelas sih dia mampu bertahan Heeh, dengan terseok-seoknya dia itu oh gitu. karena kami sebagai pengelola gedung banyak sekali memberikan keringanan. Mmm, Keringanan biaya sewa, mhm, keringanan pembayaran, mhm, itu yang kami pengelola gedung malah jor-joran gitu memberikan untuk iya, mempertahankan dia gitu. mhm, Sebenarnya boleh nggak sih, Pak, kalau kayak gitu? Ya perusahaan sebenarnya rugi ya, tapi cinta banget gitu sampai mempertahankan segitunya. Karena perusahaan saya tuh memang, selagi dia masih bisa berusaha, ayolah kita bantu agar nggak mati usahanya. Tapi kalau aku bilang, "Kok ya rugi ya?" Gitu. mhm, mhm. Kebaikan sih kadang-kadang, Bu. Kalau kacamata ekonomi yang mau dipakai, Iya, ya tentu jangan. iya iya iya, betul, makanya. Tapi kalau kacamata moral, ya tentu Iya, kebanyakan moralnya kayaknya, Pak.
Apa, kacamata kemanusiaan, ya Iya gitu, Pak. tentu. Hebat sih emang kantor saya. Mhm. Saya kira sangat menarik ya cerita dari Mbak Ani ini dan saya sepertinya baru mendengar cerita yang begini Iya kan, bahwa Pak? Heeh. mhm, promosinya sudah luar biasa, masif, jor-joran, kemudian bentuk promosi yang lain juga sudah lakukan, ternyata penjualannya tidak signifikan. Tidak mendongkrak, Pak. Bener, nggak Mhm, dongkrak sama sekali. Ya udah flat iya aja, dari awal iya, sampai dengan sekarang 5 tahun flat aja kayak gitu. mhm, betul. Grafiknya tuh nggak ada, roller coaster-nya gitu loh, Pak. Flat aja kayak orang udah innalillahi gitu, flat aja, Pak. Iya iya, yang di apa namanya, monitor itu, jantung Iya, apa Pak. itu. Jadi ya lempeng aja gitu. Mhm, betul betul. Saya kira menarik, jangan sampai teori yang ada saat ini tidak lagi relevan digunakan untuk kasus itu ya. Itu dia itu dia, Pak. Bahwa Makanya saya nanya promosi ini. heeh, bahwa promosi yang kemudian kita sudah diskusikan tadi itu tidak relevan Mhm. lagi, jangan sampai Nah ya. itu. Iya. Kan memang gitu ya, prinsipnya bahwa teori itu kadang memang kadaluarsa. Pengetahuan itu kan Oke. dinamis, berkembang. Iya iya. Berkembang. Jadi kalau kemudian, mungkin beberapa saat yang lalu, 5 10 tahun yang lalu bahwa pemasaran yang paling efektif adalah menggunakan iklan di televisi, ternyata kan sekarang tidak seperti itu. Bahkan orang cenderung meninggalkan menonton televisi, lebih beralih ke nonton YouTube, maksudnya nonton di HP, nonton di, gadgetnya, di laptopnya dan seterusnya. Yang sampai memang ada kasus-kasus tertentu yang teori pemasaran itu tidak masuk lagi di situ, atau tidak terterima lagi. Ya, saya kira sangat menarik ya, terima kasih Mbak Ani, luar biasa, eee, Sami-sami, Pak. ceritanya. Tapi yang saya sarankan kurang lebih hanya seperti itu ya Mbak. Iya iya. Juga bingung gimana cara menyampaikan kalau konteksnya, kondisinya seperti itu. Nah iya betul, Pak. Terima kasih. Mhm, luar biasa, menarik sekali. Teman-teman pernah ndak mendengar promosi yang kemasan itu, bungkusnya itu sengaja disebar di tempat sampah. Pernah ndak mendengar bentuk promosi yang seperti itu? Emang ada, Pak? Baru dengar saya. Ada, Belum ada coba. sih, Pak, baru dengar. Jadi Bapak misalnya gini, aneh-aneh aja, Bapak. ndak serius serius Mbak, gini, misalnya, Nggak produk ada, Pak, produk di sini. makanan, produk makanan produk makanan, misalnya ayam goreng ya, ada kemasannya. Jadi itu kemasannya sebetulnya tidak ada yang beli, tapi sengaja disebar di tempat sampah atau di tempat pembuangan sampah. Orang, eee, melihat itu berarti orang, "Ih, berarti laku ini, laku produknya, laku, disukai oleh, masyarakat." Kalau sekarang mungkin tidak relevan lagi, tapi, promosi dalam bentuk yang seperti itu pernah dilakukan. Tapi make sense sih, Pak. Iya, Bener jadi kan juga. orang orang menganggap, orang melihat tempat sampah, "Wah, ini ada lagi produknya, di tempat sampah yang lain ada lagi. Wih, berarti laku laku produknya, disukai, karena dikonsumsi." Kan begitu ya logikanya, cara berpikirnya. Ya kalau sekarang barangkali Mhm. mungkin tidak relevan lagi karena, eee Ada sosmed. ada sosmed, apalagi Mhm. ada CCTV yang bisa menangkap gambar dari mana saja, oh ini sengaja dia sebar, misalnya di tempat sampah untuk, apa namanya, sekedar mengelabui konsumen. Dan itu pernah dilakukan, Bapak Ibu. Ya katanya sih cukup efektif, tapi kalau konteks hari ini, itu sepertinya tidak relevan lagi. Atau jangan sampai kasus yang Mbak Ani sampaikan bisa dicoba itu, disebar kemasan produknya di Di bawah sampah, Pak. Astaga. tapi jangan di apa namanya, jangan diletakkan di posisi paling bawah di sampahnya, di atas Oh iya, itu. paling atas dong, Pak. Heeh, Iya, nggak kelihatan entar. gitu. Aduh, iya iya iya.
Oke. Nah itu ya bentuk ya macam-macam untuk promosi. Atau Tapi kadang bentuk ada promosi itu, Pak, kadang ada promosi yang iklannya tuh wah, tapi mhm, sebenarnya rasanya enggak gitu, Pak. Itu gitu banyak, ya. Pak. Itu tipu-tipu muslihat banyak, Pak, kayak gitu. Apakah itu baik dilakukan? Tentunya tidak ya, Pak. Tapi banyak Mmm, sih dipakai oleh mhm. para pembuat ini. Itu sebenarnya boleh, Pak, dilakukan sedikit menipu-menipu sedikit itu boleh? Kalau dalam kacamata ekonomi yang penting laku Ya produknya. laku. Ya Allah, tobat. Iya sih, Ya kecuali kita mau pakai kacamata ekonomi, apa, sesuai syariah, dogma Pak. ya. Oh iya, Ya misalnya sergana kan syariah. gitu, heeh. Kan tujuannya adalah bagaimana produknya itu laku. Tapi kan nggak Kalau kudu bicara bohong juga, Pak. ya maksud saya kalau kita menggunakan kacamata ekonomi yang itu ya. Baik teori ya, Pak. Heeh, gitu. Mmm, saya mau sampaikan apa tadi? Ah, persoalan iklan. Kalau teman-teman pernah melihat iklan yang diproduksi oleh Thailand, itu kan bagus iklannya, ya kan? Pernah ndak teman-teman lihat iklan-iklan yang dari Thailand itu? Maksudnya produk Thailand yang diiklankan di Thailand maksudnya. Jadi Pernah Pak, kadang pernah Pak. bagus ya, menarik ya, Pak. Lucu Pak, lucu. Lucu iya, lucu. Apa yang terbaru yang saya pernah lihat itu? Terlihat nggak Tentang nyambung, tapi ujung-ujungnya mhm, produk yang di ujung-ujungnya di produknya ya. Nah, mungkin bisa disarankan seperti itu Mbak Ani ke kliennya itu yang penyewa gedung. Aduh, Perlihatkan Pak, saya iklan nggak pernah lihat iklan Thailand, Pak. Udah hampir 15 tahun nggak nonton TV, Pak. oh gitu? Jadi Sebentar saya saya nggak coba tahu. nggak ada di TV, adanya di TikTok. atau di Oh, di Facebook. TikTok ya? Oh, ya Allah. Oh, Facebook nggak ada. Oh ya, nanti coba saya cari deh, Pak. Iklan Thailand ya? Serius Oke, Mbak, oke, oke. itu lucu, Ih, tapi ending-nya ternyata ada produk yang mau disampaikan, mau pasarkan, dipasarkan. oke. Mhm. Iya, iya. Nanti saya coba cari, Pak. Jadi kan orang terhibur, di awal orang terhibur, oh dari terhibur itu mereka memutuskan untuk membeli. Makanya dihibur dulu pelanggannya, dihibur dulu konsumennya, diberikan dulu zona nyaman, baru lakukan transaksi. Sebentar ya, coba cek di YouTube ada ndak? Dia sebenarnya absurd tapi nah, sebentar, ini nih. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's a voice pill, and I can see why. Whisper Sebentar ya, coba tunjukkan ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Dapat di iklannya tuh absurd, tapiเจ๊นั่งเลย น้องคะ กลิ่นขนาดเนี้ยใช้เต่าเหยียบโลก New Gen เถอะครับ เต่าเหยียบโลกและเต่าเหยียบโลก New Gen Jumpa lagi dengan iklan Thailand dengan berbagai macam kekonyolannya. Selain kocak, iklan Thailand tuh endingnya juga penuh plot twist, bro. Ya meskipun agak nyeleneh dikit, tapi justru di situ tuh letak serunya. Di video kali ini, Mas Sendiso akan menyajikan kumpulan iklan Thailand paling bikin ngakak. Langsung simak aja videonya. Iklan kacamata.
Produk apapun kalau udah dipegang sama produser iklan Thailand hasilnya pasti di luar nurul bro. Iklan kacamata yang biasanya keren dan elegan pun bisa disulap menjadi super absurd. Ya sebenarnya iklan kacamata ini ceritanya simple, tapi yang bisa kepikiran ide kayak gini kayaknya cuma Thailand deh. เดี๋ยวลองอ่านแถวล่างนะครับ 1 4 2 8 7 ผิดที่กูอีกแล้ว6 กับ 8 เหมือนกันตรงไหนวะ เดี๋ยวลองอีกทีนะครับ 1 4 2 5 7 มัน5ตรงไหนวะ เฮ้ย6ไม่เป็นไรเว้ยเพื่อน รอบหน้าเดี๋ยวก็ถูกเว้ย แกไม่เป็นไร ใครๆก็โดนทักผิดทางนั้นแหละ เฮ้ย ก็แกมันเลข1ตรงๆอ่ะ แกจะมาเข้าใจความรู้สึกในหัวของโค้งอย่างเราได้ไง อ้าวเฮ้ยคนเขาปอบอยู่ไม่อยากไปใส่อารมณ์ก็ดิเพื่อน กูทำอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหละเคยถูกอะไรกับใครเขาที่ไหนเล่า 1 4 2 3 7 กูไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีอัตลักษณ์อะไรที่เขาจำเลยอ่ะจะรีเลทก็ได้แค่6 ลมกูเกิน เฮ้ย แต่แกก็ต้องไม่ลืมนะเว้ยว่ากีตาร์มันมี6 สาย ขนาดกล้ามท้องอ่ะก็ยังเป็นซิกแพคเลย ใช่เลขซาตานอะยัง666เลยนะ ใช่เลขซาตานมัน6อะไรเอี๊ยบ นี่หนูๆต้องเชื่อลุงนะ ลองปรับมุมมองใหม่ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว คิดดีทำดีและ เงียบไปเลยไม่ต้องพูด เลขใหญ่สุดบนสุดอย่างลุงอะมองจากบนดอยก็ยังเห็น ไม่ต้องมา Nah, itu salah satu saja ya, teman-teman, Bapak Ibu. Maksud saya ada kadang di iklan Thailand itu ya hal-hal yang absurd yang ditampilkan, tapi ternyata ada produk tertentu yang ditawarkan. Mungkin bisa disarankan Mbak Anita Dimutia buat iklan absurd. Iklan absurd. Iya Pak, nanti Tapi coba saya tawarkan. Iya. Paling di Indonesia cuma di komen netizen bilang dramatis banget. Saya itu kadang suka nonton iklan-iklan dari Thailand karena kadang plot twist-nya itu enggak ketebak gitu, Mbak. Ternyata dia mau iklankan produk ini. Ya, begitulah teman-teman, Bapak Ibu. Aduh, gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi kalau poin saya cuma satu barangkali Mbak Ani. Mbak Ani banyak nonton iklan Thailand ya. Siap Pak, sudah saya search di TikTok biar saya nonton nanti. Karena saya baru tahu demi. Aduh, mungkin Mas Idrus tadi banyak iklan koleksi iklan Thailandnya. Oke. Ada satu lagi Pak, iklan Pak. Di mall-mall biasanya ada cewek cantik bawa bag tulisannya Zara apa, dia aja muter aja di mall itu Pak. Muter itu juga iklan itu Pak. Dengan bawa bagnya Zara itu. Padahal dia muter di keliling mall gitu ya Pak. Betul. Iya. Ya itu. Apa namanya? Ya itulah ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tentang kebijakan strategi distribusi dan promosi. Bahwa bentuk promosi ada berbagai macam, bentuk di saluran distribusi ada beberapa, dan tentu bentuk promosi yang kemudian bisa dilakukan, bentuk pemasaran yang bisa dilakukan, itu bisa disesuaikan dengan konteks usahanya, bisnisnya. Karena belum tentu promosi yang dilakukan pada bisnis A itu akan sama hasilnya ketika diterapkan di bisnis B. Itu pun sebaliknya.
Saya kira bergantung pada kemudian jenis produk yang bisa dilakukan. Tapi paling tidak bicara tentang promosi dan iklan pemasaran tadi, bahwa ada berbagai macam bentuk atau jenis promosi yang dilakukan. Bisa melalui iklan, bisa melalui public relation, penjualan personal, pemasaran, sosial media, konten marketing, atau testimoni dan ulasan dari pelanggan itu sendiri. Saya kira itu teman-teman, Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, sorry. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Itu gimana Mbak Ani? Bapak bikin soal ujian nggak? Jangan susah-susah ya Pak kalau bikin. Bukan saya Mbak yang bikin. Bukan Bapak ya? Aduh Bapak aja deh yang bikin deh. Jangan doakan ya. Jangan doakan saya ya. Bapak aja yang bikin, ya gampang-gampang aja Pak. Jangan susah-susah, pusing. Bukan saya, serius Mbak. Sumpah, swear, bukan saya. Ya Bapak tikung kayak dari belakang, pokoknya dikasih ya, ini jangan susah ya, gitu Pak. Bukan saya Bapak Ibu. Itu pihak kampus ya, yang saya juga enggak ngerti siapa yang buat soal ujian. Yang intinya teman-teman terima nasib. Ya Allah, suruh pasrah. Aduh. Kalau Bapak kan kalau bikin sesuatu bisa kita keroyok di grup. Cuman kan gitu kalau yang ya. lain bikin susah ya Pak ya, gitu. Kalau Ya nggak udah ada deh bang nilai aja soal Pak, Pak buat bagus. belajar. Kalau nggak ada bang soal Pak buat belajar. Oh bang soal. Bener-bener bangsa. Gimana Mbak? Kirain mau dikasih kisi-kisi soalnya ini. Oh gitu. Percuma ya, bukan Bapak yang bikin sih ya. Kalau kasih kisi-kisi Mbak. juga. Jangan sampai saya kasih pelampung, ternyata pelampungnya salah Mbak. Ya udah berarti Bapak tinggi nilai aja ya Pak yang di tugas ya. Jadinya tinggal berjuang di UAS Pak. Ayolah Pak, daripada Bapak dikeroyok di grup nanti, ya kan? Ya tugasnya digedein kan ya. Tuh Pak, dituntut Pak. Ini mah wajib Pak. Udah mau Ramadan Pak, ayolah. Nanti kan bikin dosa dulu, nanti ganti tahun baru tobat. Pak dosen, ampun. Udah ya Pak, pokoknya nilai ya Pak, bagus ya. Biar kita berjuang di UAS aja nih Pak, bener nih. Aduh Bapak tega bener. Ya kan, yang lain setuju tuh Pak. Enggak, punya bergantung Mbak Ani menyukseskan tenannya itu. Ya Allah, itu urusan belakangan ya Pak, yang penting UAS saya bener Pak, nilainya bagus. Tenan mah belakangan lah, udah. Pusing saya juga. Aduh. Jadi itu ya teman-teman Bapak Ibu, persoalan UAS saya tidak tahu sama sekali. Persoalan soal pembuat soal saya juga tidak paham, dan itu full kampus yang kemudian punya otoritas. Saran saya satu, banyak belajar. Yang udah kedua, pasti Pak. Yang kedua jaga Nggak usah kesehatan. disebut. Yang soalnya nggak masuk di akal. Oh nggak masuk di akal ya? Kadang-kadang Absurd ya? suka ajaib Pak, soalnya gitu. Oh gitu. Iya. Ya kalau dapat soal yang absurd, yang agak lain, ya jawab saja. Penting bismillah. Iya Pak, menolong anak murid itu dapat pahala loh Pak. Berikanlah nilai sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Menolong dan menjerumuskan itu memang beda tipis Mbak.
Enggak dong. Enggak dong, Pak. Kalau apanya kasih kebaikan tuh kuburannya lapang, Pak. Betul. Percaya kan? Ayolah, Pak, semangat. Diulang lagi nilainya Kayak dari lapangan awal. sepak bola, Pak, lapangnya. Nje, betul Mas Idrus. Kita udah save nomor Bapak loh. Itu Kalau nilai masih kita jelek, kita Nanti kan kirimin nilai teror, jelek, Pak. kita teror. Kita teror ya, Mbak Siti. Mbak Mutia ini ngancemnya kuburan-kuburan mulu. Saya kirimin GoFood, Iya. Pak. GoFood jauh amat. Nyebrang Ya, ke pesenin Berbasi. GoFood, tapi bayar sendiri. Tapi bayar tunai. Kayak COD saja Mas ya. Aduh, bahaya nih kelas ini ya, karena doanya Agak horor ya, Pak? agak horor doanya. Agak horor, ada ancaman ya, penuh ancaman. Ini bentuk intimidasi ya. Sedikit, Pak. Alah. Seru teman-teman. Saya membayangkan gimana ya kalau kita ketemu di ruang kelas secara tidak secara virtual seperti ini. Sepertinya kelasnya kan sangat antusias. Parah sih, Pak. Ya, semoga ya di lain kesempatan, lain waktu kita bisa dipertemukan secara tatap maya, tetap langsung. Tetap maya. Leoni, Pak. Iya. Aduh. Oke, baik. Saya kira itu ya, teman-teman, Bapak Ibu, soal nilai insyaallah. Dua poin tadi itu belajar dan jaga kesehatan. Semoga di pelaksanaan ujian akhirnya final testnya itu bisa memperoleh nilai maksimal dan amin. Dan bisa kemudian melanjutkan studinya di semester berikutnya. Bisa dipermudah jalannya, diberikan kesuksesan semua, jadi orang-orang hebat nanti. Apalagi pemasaran. Nah, itu kan. Amin. Iya deh, Pak. Iyain aja deh. Iyain aja dulu. Ya, amin. Sukses buat Bapak juga ya. Amin. Oke. Semoga bisa ketemu lagi, Pak. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi Asal kalau Bapak jangan, kasih nilai jelek, kita ketemu lagi, Pak. Enggak, kuncinya asal jangan mata kuliah yang sama. Karena kalau mata kuliah yang sama berarti Bapak Ibu mengulang. Sama aja bohong. Udah tuton 3 kali, sama aja bohong, Pak. Udah tuweb 3 kali, astaga. Udah tuweb 3 kali, pas gagal ngulang lagi, ya Allah. Semester berikutnya program mata kuliah ketemu lagi dengan saya, berarti kan mengulang ya. Oke, semoga tidak ya. Saya yakin tidak deh di kelas ini. Enggak deh, Pak. Jangan ketemu lagi deh, Pak. Udah bye-bye. Iya, jangan. Soalnya ngeri doa-doanya nih, teman-teman. Aduh. Allah. Sekali lagi terima kasih ya, teman-teman. Saya boleh minta kameranya diaktifkan enggak supaya saya screen. Ya, Pak, harus, Pak. Iya, boleh ya, teman-teman, Bapak Ibu. Aduh, nah, saya mesti pakai sisi konde dulu, Pak. Kalian pakai kebaya ya. Iya, aduh, sebentar, Pak. Pak, pakai Saya baju. Ya boleh. Kamera. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ini harus dijepret berapa kali karena gimana caranya ya, view-nya 1 kali. Nggak bisa ya. Oke. Wow, ternyata luar biasa, Bapak Ibu. Tampilannya malam ini sangat mengesankan. Aduh, Pak, lagi pakai mukena dulu. Ya,
Oke. Ya, bentar ya. Hitung 1, senyum yang lebar. Pakai gaya, Pak. Senyum yang lebar. 1, 2. Ini yang di di slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tahan. Saya ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Wow. Sebentar, karena ini di laptop saya ada 4 halaman ya, Bapak Ibu. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, halaman terakhir, slide yang terakhir. 1, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah, nanti ya saya share di grup kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak Sama-sama. sekalian. Luar biasa kebersamaannya, diskusi kita. Saya kira pertemuan kita mungkin relatif singkat, tapi bagi saya itu sangat memberikan makna yang luar biasa, yang mendalam, khususnya dalam pembelajaran di mata kuliah manajemen pemasaran. Barangkali banyak kata kesalahan yang saya sampaikan yang tidak berkenan di hati dan pikiran Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya mohon dimaafkan, dan tentu apa yang saya sampaikan itu sifatnya masih terbatas, pengetahuannya masih sangat kecil, rendah, sangat minim. Oleh itu, Bapak Ibu bisa kemudian mengeksplor lebih jauh, mencari lebih jauh di sumber-sumber sumber media digital yang lain, untuk kemudian menunjang pembelajaran mata kuliah yang khususnya mata kuliah manajemen pemasaran. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, kebersamaannya. Banyak hal yang sepertinya masih kita ingin diskusikan, tapi barangkali di sesi terakhir tweet yang ketiga ini momentum untuk kemudian kita sama-sama mengakhiri. Semoga kita masih dipertemukan di kesempatan yang lain, di waktu-waktu yang lain, tapi tidak di mata kuliah yang sama. Setuju, Pak. Amin. Ya, terakhir Makasih ya, Bapak Ibu. Pak. Terima kasih Bu Mbak Ani. Maaf Terima kasih, kalau Pak. saya suka Mohon nyerobot-nyerobot aja ngomongnya. Terima kasih, Bapak. Mas Toto, Pak Toto, makasih banyak Bapak Ibu, teman-teman yang Sehat lain. selalu. Sehat selalu. Semoga Kurang-kurangin makan mie, Pak. Semoga kesehatan dan kelancaran menghadapi ujian Iya, bisa ujian lagi disebut. dimudahkan, Bapak Ibu. Amin. Selagi masa ada kancing, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya. See you, Sampai Pak. jumpa Bapak Ibu. See you. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf itu oot. Ya, Pak.